Shalom saudara, selamat pagi. Sebelum kita dengar renungan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau siapkan hati kami pagi ini. Kami izinkan Roh Kudus untuk masuk dan memberikan pengertian hikmat kepada kami. Biarlah Tuhan Kau juga kuasai hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba itu semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi ini renungan saya judulnya, Jangan Berhenti Bermimpi. Kita semua pasti memiliki mimpi. Tuhan juga pasti memberikan kita semua manusianya itu adalah mimpi. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Tuhan itu seorang desainer. Dia adalah seorang kreator. Dia menciptakan dunia beserta isinya. Bahkan Tuhan menciptakan manusia, Anda dan saya, itu berbeda dengan ciptaannya yang lain. Kita juga berbeda dari hewan-hewan yang lain. Antara satu dengan manusia yang lain, itu juga berbeda. Tuhan mau kita menggunakan kemampuan kita lewat mimpi kita. Bermimpi besar untuk menjadi besar. Segala sesuatu berasal dari sebuah mimpi. Seorang perancang, fashion designer, desainer interior, dan lain-lain sebagainya, mereka juga pertamanya yang mereka lakukan adalah mimpi. Apa sih yang harus saya rancangkan? Baju apa? Model apa? Interior apa yang harus saya rancangkan? Karena mereka harus punya impian dulu nih. Apa ya? Bagusnya apa gitu. Nah, contohnya juga mereka-mereka yang punya impian misalnya ke luar angkasa. Zaman dulu kan manusia nggak pernah tuh ke luar angkasa. Pasti ada orang-orang tertentu yang punya impian. Aku punya impian nih. Keluar angkasa. Aku punya impian nih menjadi seorang presiden. Aku punya impian menjadi seorang duta besar. Aku punya impian menjadi seorang pianis atau lain sebagainya. Nah, di dalam proses tersebut kita pasti menghadapi berbagai rintangan dan cibiran. Bahkan kita sering ditertawakan oleh orang lain dan juga keluarga kita. Mereka akan berkata seperti ini. Emang kamu siapa? Kok bisa mau jadi presiden? Emang kamu siapa mau jadi menteri? Emang kamu siapa kok mau ke luar angkasa? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Hal itu yang sering kita dengar dan kita dapatkan dari orang-orang terdekat kita. Ingat, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Tuhan akan mewujudkan mimpi orang-orang yang berani berpikiran besar, bekerja keras, dan tak pernah menyerah, meskipun rintangan tak henti-hentinya menghadang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan pernah mematikan mimpi-mimpi kita atau bahkan kita berhenti bermimpi. Kalau kita berhenti nih, kita berhenti mimpi-mimpi kita gitu kan, berarti kita mengizinkan iblis untuk mencuri mimpi-mimpi kita, bahkan membunuh mimpi-mimpi kita. Karena iblis itu nggak pernah mau melihat kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang besar. Makanya tugasnya iblis itu mencuri dan membunuh mimpi kita. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang dikenal sebagai pemimpi, yaitu Yusuf. Di dalam Kejadian 37 ayat 5-7, bunyinya seperti ini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Di dalam kisah Yusuf, orang-orang terdekatlah yang membenci mimpi-mimpinya Yusuf. Bahkan ayahnya sendiri tidak mempercayainya dan malah kakak-kakaknya berencana untuk membunuh Yusuf. Kejadian 37 ayat 10.
Setelah hal ini diceritakannya lah kepada ayah dan saudara-saudaranya. Maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ayat 20. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ini sama dengan kita-kita, saudara. Ketika kita punya impian besar, baik di dalam pelayanan, baik di dunia sekuler kita punya mimpi besar. Orang-orang terdekat kita akan mengatakan seperti itu. Siapa kamu? Kamu tuh gak pantas punya mimpi hal seperti itu. Kamu tuh gak layak gitu kan. Nah, tidak peduli latar belakangmu, tidak peduli bagaimana masa lalumu, miskin atau kaya, bodoh atau pintar, rupawan atau jelek. Semua orang berhak untuk bermimpi. Semua orang berhak untuk sukses. Semua orang bisa sukses, asalkan memiliki kemauan dan mau sedikit lebih bekerja keras daripada yang orang lain mampu lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami gak mau mematikan atau kami menghentikan mimpi-mimpi kami di dalam Engkau. Teruslah Tuhan taruh mimpi-mimpi yang spektakuler, terutama di dalam pelayanan kami, di dalam dunia rohani kami. Bagaimana kami supaya punya mimpi yang lebih besar lagi bersama Engkau. Supaya kami punya terobosan yang lebih luar biasa lagi di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan bermimpi bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ketika kamu sukses nanti, bahkan nafasmu saja bisa menjadi sebuah inspirasi bagi mereka. Saat itu adalah saat di mana kamu bisa berbalik untuk memberkati mereka yang meremehkan mimpimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.